Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini gue pengen ceritain nih pengalaman gue pakai handphone kecil yang satu ini. Ini adalah Asus Zenfone 9. Seperti yang udah sering lo denger kalau handphone kecil yang satu ini punya performa yang buas banget. Tapi apa iya enak kalau dipakai sehari-hari? Ya udah, di video kali ini bakal gue ceritain semuanya buat lo. So stay tune karena gue yakin lo pasti penasaran sama Zenfone 9. Hal pertama yang mau gue ceritain sama lo dari handphone ini adalah dimensinya. Zenfone 9 punya dimensi yang kecil banget, yang kalau gue baca di spesifikasinya punya panjang cuma 146,5 mm, lebarnya 68,1 mm, dan ketebalan di 9,1 mm. Untuk ketebalannya ini nggak bisa dibilang tipis juga ya, bahkan banyak di luar sana handphone yang punya dimensi lebih tipis dari handphone ini. Cuman dengan dimensi yang kayak gini bikin handphonenya itu enak buat digenggam, kayak pas aja dimensinya. Bahkan kalau dibikin lebih tipis lagi menurut gue jadi kurang enak ya dipegangnya. Berkat dimensi yang kecil ini, Zenfone 9 juga punya bobot yang ringan banget, cuman di 170-an gram aja. Sebenarnya bobot aslinya cuman ada di 169 gram aja ya, karena gue pakai N-Skin di handphonenya, makanya bobotnya jadi nambah 4 graman. Oh ya, gue pakai N-Skin di Zenfone 9 ini bukan tanpa alasan ya. Meskipun out of the box handphone ini udah enak banget dipakai tanpa casing berkat finishing backdoornya yang berasa kayak kertas yang dibuat ngedove. Tapi kayak yang udah gue sempat bilang di video unboxingnya, finishing ini bikin handphonenya cepet kotor dan gue bukan tipe orang yang suka pakai casing. Makanya gue pakai N-Skin di handphone ini. Nah, skin yang gue pakai ini namanya adalah skin patina dari Exacode. Ini tuh skin terbaru dari mereka yang punya tekstur kayak kulit sapi asli. Dan rasanya tuh enak banget pas kena kulit telapak tangan. Emang ya, kulit ketemu kulit itu nggak pernah salah. Gue juga suka sama skin dari Exacode ini karena selain teksturnya enak, pemasangannya juga rapih dan presisi banget. Cara pasangnya juga gampang, lo tinggal ikutin aja instruksi pemasangannya di YouTube-nya mereka. Dan buat lo yang mau beli skin ini, link pembeliannya udah gue sertain di kolom deskripsi di bawah. Dan gue juga udah kasih kode diskon 10% buat lo yang mau beli. Lumayan kan? Di atas kertas, handphone ini punya spesifikasi yang buas banget berkat SoC yang digunakan, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang punya clock speed sampai dengan 3,19 GHz dengan konfigurasi 1x3,19 GHz Cortex X2, 3x2,75 GHz Cortex A710, dan 4x1,8 GHz Cortex A510 dengan fabrikasi 4 nanometer. GPU yang dipakai di handphone ini adalah Adreno 730 dan dipadukan dengan RAM sebesar 6GB dan juga internal storage 128GB. Untuk konfigurasi RAM dan internal storage ini selain 6/128 ada juga 8/128, 8/256 dan yang paling gede ada di 16/256GB. Gue ambil yang 6/128 karena jelas harganya yang paling murah. Cuma ini disesuaikan lagi ya dengan kebutuhan lo karena untuk internal storage-nya itu nggak bisa lo tambahin pakai micro SD. Meskipun cuma pakai RAM 6GB dan internal storage 128GB, skor Antutu yang berhasil didapetin di handphone ini tembus sampai 1 jutaan. Dan skor ini berhasil nyalahin skor Antutu iPhone 14 Pro yang cuma 900 ribuan poin aja. Dengan skor Antutu segede ini, lo ajak main game berat apapun yang ada di Play Store bisa dengan mudah dilibas di handphone ini dengan settingan grafis tertinggi sekalipun. Cuma dengan catatan ya, kalau lo mau main game di handphone ini dengan durasi yang lama, saran gue pakein kipas aja. Karena meskipun nggak panas-panas banget, tapi anget tipis-tipis masih berasa di bagian backdoornya. Sekarang gue mau ceritain tentang layar di Zenfone 9 ini. Berdasarkan spesifikasi, layar Zenfone 9 ini punya ukuran 5,9 inci dengan resolusi Full HD dan juga refresh rate 120Hz. 120Hz-nya ini berjalan di semua aplikasi ya, nggak kayak handphone middle end yang punya refresh rate 120Hz, tapi cuma jalan pas scrolling di menu aja. Gue coba buat scrolling di YouTube dan juga Instagram, ini berasa smooth banget dan nggak ada patah-patah. Layar Zenfone 9 ini juga udah pakai panel Super AMOLED dengan tingkat kecerahan sampai 1100 nits kalau lo pakai di bawah sinar matahari. Meskipun layarnya ini bagus banget buat dipakai buat nonton, tapi kurang enak kalau dipakai buat main game lama-lama ya karena emang ukurannya kecil, jadi area sentuh juga makin sempit. Cuma gue nggak ada keluhan kalau dipakai buat nonton film karena menurut gue udah pas layarnya. Meskipun punya bodi yang kecil, tapi enggak sama speakernya. Zenfone 9 punya dual stereo speaker yang suaranya bagus banget. Bahkan kalau pas dipakai main game, stereo speakernya ini berasa banget. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.
Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Nah, ini nih yang bikin gue galau antara mau pakai iPhone 12 atau Zenfone 9, yaitu kameranya. Gue spill aja sekalian ya, kalau kamera Zenfone 9 itu bagus, tapi dengan beberapa catatan. Gue ceritain dulu spesifikasinya. Zenfone 9 punya dual setup kamera untuk bagian belakangnya dengan resolusi utama 50 megapiksel menggunakan sensor dari Sony yaitu IMX766 dengan bukaan f1.9 dengan dukungan 6 aksis hybrid gimbal. Sedangkan untuk lensa ultrawide-nya ada di 12 megapiksel menggunakan sensor dari Sony juga yaitu IMX363 dengan bukaan f.2. Untuk kamera depannya Zenfone 9 punya single kamera aja dengan resolusi 12 megapiksel dengan sensor Sony IMX663 dengan bukaan f2.45 yang artinya bukaannya nggak terlalu lebar sehingga membutuhkan cahaya yang cukup buat menghasilkan foto dan video yang bagus. Ini yang jadi catatan gue, dimana secara overall kamera Zenfone 9 itu bagus, apalagi kamera belakangnya. Yang jadi masalah itu ada di kamera depannya saat ambil video dengan pencahayaan yang kurang bagus. Noise-nya di mana-mana, detailnya nggak bagus dan masih banyak hal lainnya yang bikin gue jadi ilfeel sama kualitas pengambilan video kamera depannya dari Zenfone 9. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Asus Zenfone 9. Dan ini kondisinya siang hari. Kalau misalkan memang dia pencahayaannya cukup, ini hasil kamera depannya sih bagus ya. Dan ini stabil juga. Dan ini juga adalah mic bawaan dari si Zenfone 9-nya. Cuman yang jadi catatan di sini adalah untuk kamera depannya ini tuh field of view-nya itu sempit ya. Jadi ini tangan gue udah lumayan maju banget nih, kalau kayak gini gue jadi pegel banget. Jadi seperti ini nih, jarak kurang lebih 40 sampai 50 cm. Dia langsung nge-crop banget ya. Jadi muka gue jadi gede banget gitu. Ya. Ini hasilnya direkam di resolusi Full HD 60 fps. Stabilnya sih udah nggak diraguin lagi ya. Ini kenapa gue sempet galau mau pakai si Zenfone 9 ini atau iPhone 12 yang lagi gue pakai sekarang ya. Jadi seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera dari Asus Zenfone 9 ya. Ini kamera belakang di record di 1080 Full HD 60 fps. Ini stabilnya ya stabil banget. Itu alasan gue kenapa gue pengen pakai Zenfone 9, karena kemarin pas nyobain di acara launchingnya itu kameranya bagus. Dan ini kameranya tuh mirip-mirip ya sama ROG Phone 6 yang emang udah punya 6 gimbal aksis gitu ya di bagian kamera belakangnya ini. Ini gue jalan kaki aja loh, seperti biasa tuh. Tapi hasil kameranya itu stabil banget. HDR-nya lo masih bisa ngeliatin awannya, emang agak mendung sih. Tapi seperti ini nih hasilnya, keren banget sih nih. Oke, kita lanjut untuk kamera depan ataupun juga kamera belakangnya, tapi dengan kondisi yang low light. Gue bakal masuk ke rumah dan kondisinya bakal gue matiin lampunya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang si Asus Zenfone 9. Ya, ini direkam di dalam ruangan ya, karena gue nggak sempet rekam malam-malam. Jadi anggaplah ini adalah kondisinya low light ya, karena memang lumayan gelap nih untuk kondisinya. Untuk kamera belakangnya seperti ini nih. Kalau untuk kamera belakang direkam di resolusi low light seperti ini, menurut gue sih sebenarnya masih belum masih belum terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Ini coba gue matiin deh lampu yang di sini deh. Nah tuh. Nah, sebenarnya belum terlalu yang gimana-gimana sih kalau untuk kamera belakangnya ini. Ini direkam di resolusi Full HD 60 fps ya. Ini seperti ini kondisinya, teman-teman. Direkam di resolusi Full HD 60 fps dengan anggapan kondisinya low light. Oke teman-teman, ini adalah contoh kamera depan dari Zenfone 9
direkam di kondisi cahaya yang sama seperti kamera di belakang tadi ya. Ini pencahayaannya cuma dari jendela yang sebelah sini aja nih ya. Dan kalau misalkan gue coba ke arah tangga yang di sebelah sini, yang kondisinya memang lebih gelap ya. Ini gue lagi turun tangga di sini. Nah, seperti ini kondisinya kalau misalkan yang bener-bener low light banget ya. Ini direkam di resolusi Full HD 60 fps. Dan ini sambil turun tangga seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, sekarang gue balik lagi. Jadi untuk kamera belakangnya, kamera depannya Zenfone ini, kalau misalnya direkam di resolusi low light, di pencahayaan yang kurang bagus, ya ini kalau gue lihat langsung sih, ini noise-nya di mana-mana ya. Dan ini kameranya tuh nge-crop banget sih memang. Jadi padahal ini gue udah maju banget ya, tapi muka gue jadi gede banget gitu. Ya seperti ini kondisinya teman-teman. Kalau untuk stabilnya sih tetap stabil ya. Cuman ya itu, mengorbankan detailnya. Oke? Kalau lo pengen pakai Google Pixel dengan stok Androidnya tapi takut karena nggak masuk secara resmi di Indonesia, Zenfone 9 bisa jadi pilihan yang cocok buat lo karena user interface-nya itu mirip banget sama Google Pixel yang pakai stok Android. Saat lo baru setting awal handphonenya, lo nggak bakal nemuin bloatware di Zenfone 9 ini. Bahkan di Zenfone 9 ini tuh terkesan clean banget. User experience-nya bener-bener kayak Google Stock. Bahkan saking kosongnya, untuk galeri dan file aja itu pakai aplikasi bawaan dari Google. Gue nyaman banget pakai Zenfone 9 ini karena bisa ngasih experience sama kayak Android Stock, tapi nggak bakal takut karena ini adalah handphone resmi. Kalau lo ngira handphone kecil itu bakal boros baterai, di Zenfone 9 ini beda ceritanya. Baterai Zenfone 9 lebih besar sedikit dari Zenfone 8 tapi bisa kasih pengalaman penggunaan yang beda banget. Dengan baterainya yang cuma 4300 mAh, gue masih bisa pakai handphone ini seharian. Bahkan kalau lo nonton video gue yang kemarin ngetes baterai health di iPhone 12 yang seharian gue pakai, itu gue ngerekam videonya pakai Zenfone 9 dan hampir nggak berhenti gue ambil video pakai handphone tersebut. Untuk pengecasannya meskipun nggak cepat-cepat banget, tapi gue masih bersyukur masih dikasih charger dalam paket penjualannya. Handphone flagship mana coba yang sekarang masih ngasih charger dalam paket penjualannya? Selain itu, charger yang dikasih juga udah lumayan gede, ada di 30 watt. Untuk isi daya baterai 4300 mAh dari 5-80% butuh waktu kurang lebih 1 jaman aja. Kalau mau sampai 100% butuh waktu kurang lebih 1 jam 30 menit sampai 1 jam 50 menit. Buat lo yang suka pakai handphone kecil yang pas di genggaman tapi pengen punya performa yang ngebut juga, Zenfone 9 ini udah jadi pilihan yang pas. Dengan harganya yang menurut gue lebih murah dari flagship lainnya dan juga dengan prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang ngebut, ini udah jadi deal breaker banget. Meskipun nggak ada wireless charging, tapi buat gue nggak jadi masalah karena gue juga nggak pakai. IP68 juga udah ada, NFC-nya pasti ada, layarnya bagus, dan masih banyak lagi keunggulan yang ada di handphone ini. Paling yang jadi catatan itu ada di kamera depannya, khususnya untuk pengambilan video dalam kondisi kurang cahaya. Cuman harusnya itu bisa diakalin dengan lo pakai lampu tambahan pas mau bikin video dalam kondisi gelap biar hasilnya jadi bagus. Gimana menurut lo Asus Zenfone 9 yang satu ini? Kalau misalkan lo punya pertanyaan dan juga punya pendapat, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau enggak, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.